Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini dalam bacaan yang pertama saya mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah menyesal akan pilihannya. Tuhan tidak pernah menyesal akan panggilannya. Anda dan saya itu dipanggil oleh Tuhan untuk tugas yang sangat khusus, yang tidak bisa diganti oleh orang lain. Karena itu Anda diciptakan. Kalau bisa tentu diganti oleh Tuhan, kita tidak diciptakan. Tapi karena tidak bisa, maka kita diciptakan. Dan Tuhan tidak pernah menyesal memanggil kita. Meskipun kita seringkali gagal memenuhi panggilan Tuhan itu, Tuhan tetap akan membantu, tetap akan menolong, menunjukkan, membimbing, dan membuka jalan. Yang penting kita tetap percaya dan tetap mau terus-menerus membaharui diri sendiri. Kita juga semua dipanggil menjadi orang-orang suci, menjadi orang-orang baik. Meskipun kadang-kadang kita gagal menjadi orang baik. Biasanya kita itu mempunyai pengalaman masa lalu yang membuat kita seringkali tidak mampu mengikuti panggilan Tuhan. Kita seringkali gagal karena kepahitan di masa lalu atau luka di masa lalu. Kita semua mempunyai luka-luka, tetapi kita tidak terampil mengelola luka, sakit, dan derita yang kita alami. Dan karena kita tidak mampu mengelola dengan baik luka-luka itu, maka kemudian kita menyebabkan luka-luka juga kepada saudara-saudari kita. Karena luka itu terus kita bawa kemana-mana, tidak kita selesaikan dengan baik. Dan itu yang kemudian menyebabkan luka, sakit, dan juga penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka penting sekali menyadari, sadar diri, melihat juga pengalaman masa lalu. Apakah masih ada luka-luka lama yang belum selesai, yang belum disembuhkan, sehingga seringkali tindakan kata-kata saya dipengaruhi oleh luka lama itu dan menyebabkan luka baru bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Penting sekali melihat luka-luka kita sendiri. Orang-orang yang terluka itu seringkali tidak sadar melukai juga orang-orang di sekitarnya. Dan sebetulnya kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan masa lalu, karena kita bisa mengambil sikap. Seperti misalnya Tuhan tidak pernah menyerah memanggil kita meskipun kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu bukan satu-satunya yang harus diperhitungkan, tetapi justru melalui kesalahan itu kita belajar, kita bertobat, menjadi makin tangguh, makin hebat. Dan karena itu Tuhan tidak pernah menyerah ketika kita mengalami kegagalan. Dari situ juga sebetulnya kita menimba kekuatan dari masa lalu. Bukan kemudian menyalahkan masa lalu. Gara-gara papa saya nih, saya jadi punya luka batin dan membuat saya kemudian melukai orang lain. Gara-gara mama saya ini, gara-gara peristiwa masa lalu. Enggak bisa kita terus-menerus seperti itu. Karena kita juga mempunyai kebebasan untuk terus-menerus terbelenggu oleh luka lama, atau kita kemudian mengatasinya, menyembuhkannya, menjadi makin kuat, dan kemudian kita memancarkan kekuatan kasih pengampunan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti Tuhan tidak pernah menyerah mengasihi kita, kita juga tidak boleh menyerah mengasihi diri sendiri, mengasihi masa lalu kita, mengasihi masa depan kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita.
dengan kesadaran akan luka-luka yang memang seringkali terjadi, yang sering juga kita bawa kemana-mana itu, yang seringkali juga membuat kita merasa kepahitan terus-menerus itu, yang sering membuat orang lain tersinggung dan sakit dan terluka itu. Kita kemudian bisa menyadari dan kemudian bisa mengatasinya. Kita lebih besar dari luka-luka lama kita. Apalagi Tuhan bersama kita. Tuhan bisa mengubah luka menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah negatif menjadi positif. Bahkan Tuhan bisa mengubah salib menjadi sumber kehidupan. Maka bersama Tuhan tidak ada yang bisa kita atasi. Yang perlu justru kita sadar bahwa kita punya luka-luka itu. Kita perlu menyembuhkannya. Dan kita bisa. Ketika kita mengambil tanggung jawab dan kemudian tidak menyalahkan siapapun yang menyebabkan kita terluka, tetapi kemudian mengambil tanggung jawab untuk menyembuhkannya bersama Tuhan, maka kemudian kita bertumbuh makin kuat, makin tangguh, makin mampu memancarkan kebaikan, memancarkan berkat. Justru seringkali proses menyembuhkan luka-luka lama itulah yang membuat kita makin bertumbuh, makin kokoh, makin tangguh, makin beriman, makin penuh kasih. Seringkali yang terluka yang menyembuhkan. Karena kemudian orang yang pernah terluka dan sembuh, dia mempunyai empati. Bisa mengerti perjuangan orang lain. Dan karena itu bisa penuh kasih dan kesabaran ketika saudara-saudara kita mengalami kesulitan yang sama. Maka kita juga jangan menyerah. Seperti Tuhan tidak pernah menyerah mengasihi kita, Tuhan tidak pernah menyesal memanggil kita, kita juga tidak boleh menyerah untuk mengasihi diri sendiri dan untuk mengasihi semuanya. Mengasihi itu tidak ada kata menyerah. Never quit in loving. Karena itu membahagiakan, menyembuhkan, dan membawa harapan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita handle ourselves with care. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan memberkati.